Baik, para hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang kepada para hadirin sekalian. Kita kembali lagi di IG Live Instagram THT Dustira. Bagaimana dari teman-teman semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Atul Nur Alif, yang berperan sebagai moderator dan untuk mengatur jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, kita tunggu dulu beberapa menit lagi sambil menunggu sholat zuhur dan juga menunggu partisipan yang lain. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian dan para hadirin yang lain, uh, untuk topik kali ini ada yang tahu topiknya apa? Untuk yang tahu boleh jawab di komen ya. Ada jawaban dari Hania yang mengenai tentang benjolan di leher, betul ya. Jadi untuk topik kali ini judulnya waspada benjolan di leher, yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Dr. Asti Kristianti, spesialis THT kepala leher, magister kesehatan, dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber. Nanti untuk hadirin yang ingin bertanya boleh ditulis di komentar. Makasih ya udah untuk hadirin yang sudah menjawab. Hadirin sekalian, mungkin kita sambil menunggu, boleh mungkin ada teman-teman yang masih ingin join ataupun ikut dengan live kali ini, boleh diajak ya teman-teman yang lainnya, karena banyak banget informasi yang bisa didapat dari penjelasan narasumber hari ini.
Mungkin bagi hadirin yang masih mau menjalankan ibadah sholat zuhur, dipersilakan sambil kita menunggu narasumber. Terima kasih.
Ini Oi. Selamat siang, Dokter. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, suaranya terdengar jelas, Dok? Baik. Sebentar, saya dengarkan dulu. Suaranya. Ya. Duh, mohon maaf ya, terlambat. Oh ya. Oke, sudah jelas suaranya ya? Izin sudah, Dok? Oh, sudah. Sudah. Ya. Izin. Gimana kabar, Dok? Oh, alhamdulillah baik. Buru-buru nih karena tadi sempat mati lampu, jadi tadi jadi agak terlambat ujiannya, makanya ini joinnya jadi terlambat, mohon maaf. Boleh silakan mau mulai ya. Izin, Dok, mungkin sebelumnya untuk hadirin semua, narasumber kita telah hadir untuk di acara hari ini dengan topik waspada benjolan di leher, sekaligus untuk memperingati Hari Kanker Sedunia yang diadakan tanggal 4 Februari di tahun ini. Sebelumnya izin untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, yaitu Dr. Asti Kristianti, spesialis THT, Kepala Leher, Magister Kesehatan. Untuk Dr. Asti ini lahir di Bandung pada tanggal 17 Maret 1978. Untuk riwayat pendidikan mengambil S1 di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung dan lulus pada tahun 2003. Dan untuk spesialis beliau mengambil Universitas Pajajaran, sekaligus juga mengambil S2 mengenai kedokteran dasar dan lulus tahun 2008, dan sekarang sedang mengambil S3 mengenai kedokteran dasar di Unhas Makassar. Untuk riwayat pekerjaan, Asti Kristianti merupakan dosen tetap ilmu kesehatan THT, bedah kepala leher FK Unjani 2008 hingga sekarang. Beliau juga merupakan kepala prodi tahap profesi FK Unjani dan juga koordinator Komisi Pendidikan Dokter Komorbid Rumah Sakit Dustira dari 2021 hingga sekarang, dan juga sebagai pengurus perhati di Jawa Barat tahun 2023. Untuk tempat praktek di sini Dr. Asti berpraktek di Departemen THT KL Rumah Sakit Dustira, di Klinik Jaya Abadi Buah Batu, dan juga Rumah Sakit Muhammadiyah. Untuk Dr. Asti ini juga sudah banyak melakukan penelitian, dan untuk penelitian terakhir ini di tahun 2022 mengenai pengaruh protokol kesehatan terhadap kejadian COVID-19 pada dokter muda FK Unjani yang sudah tervaksinasi lengkap. Selain itu, Dr. Asti juga memiliki banyak publikasi artikel ilmiah dalam jurnal, dan untuk terakhir ini mengenai Characteristic of Health Protocols and Incidence of COVID-19 in Young Doctors Complete Vaccinated pada tahun 2022. Dan juga beliau mengikuti banyak seminar ilmiah, dan juga untuk terakhir kali ini diadakan di Pekan Ilmiah Tahunan FK Unjani ke-11 dengan judul The Relationship of Ear Cleaning Using Cotton Buds with the Event of Ear Complaint. Dan juga untuk penghargaan yang terakhir dari itu juara 1 lomba makalah bebas PIT FK Unjani di tahun 2022. Mungkin sekian untuk CV singkatnya. Bisa kita mulai, Dok, untuk materi hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih tadi atas pembacaan CV-nya ya. Untuk kenapa kita menetapkan tema yang sekarang, betul karena berkaitan dengan untuk memperingati bagian dari kegiatan memperingati Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day yang jatuh pada tanggal 4 Februari. Jadi kenapa kemudian kita menentukan temanya itu mengenai waspada ada benjolan di leher. Jadi sebagai pembukaan, benjolan di leher seringkali justru yang tidak disadari itu adalah benjolan yang tidak memberikan gejala itu. Jadi pasien itu bisa datang berobat kalau benjolannya menimbulkan gejala. Gejalanya apa yang paling sering itu sakit misalnya ya, atau bengkak. Nah, itu baru datang berobat.
gitu. Atau ada gejala tambahan yang berhubungan dengan misalnya sudah mulai ada gangguan mengunyah, gangguan makan, kemudian sudah mulai benjolannya membesar sehingga menyebabkan sulit untuk beraktivitas jadinya, kemudian sudah ada kelemahan tubuh atau ada benjolan di tempat yang lain. Nah itu kan berarti sudah meluas, sudah jadi kalau kita lihat benjolan itu sudah memberikan efek yang tidak baik dan akhirnya sebetulnya itu bukan lagi suatu kelainan yang mudah untuk ditangani lagi dan berhubungan dengan prognosis gitu ya. Jadi sebagai awalan dulu yang kita sebut benjolan itu kalau bahasa kedokterannya kan itu tumor. Jadi apapun benjolan itu sebetulnya kita sebutnya tumor. Yang harus kita lihat apakah benjolan itu suatu infeksi atau non-infeksi itu dulu. Jadi kalau misalnya infeksi itu sebagian besar itu bisa ditangani dengan segera, artinya prognosisnya itu akan baik gitu ya, lebih baik lah kalaupun misalnya ada dubia ad bonum atau dubia ad malam, tergantung dari itu apakah terlambat didiagnosis atau tidak. Hanya prognosisnya sebagian besar baik. Kalau bukan non-infeksi, artinya apakah tumor ini merupakan tumor jinak atau tumor ganas. Nah, ini juga akan mempengaruhi prognosisnya. Kalau tumor jinak, sebagian besar bisa dilakukan pembedahan. Sedangkan tumor ganas itu tergantung pada stadium. Nah, kita harus mulai aware, mulai waspada pada kasus tumor ganas untuk bisa kemudian kita diagnosis secara dini. Artinya harus early diagnosis and prompt treatment dulu. Supaya apa? Supaya prognosisnya kalau stadium 1 itu bisa prognosisnya 80%-nya untuk 5 years survival rate-nya atau masa hidup, kemungkinan masa hidup 5 tahunnya itu di atas 80%. Tapi kalau sudah stadium 2 berarti setengahnya, 40%-nya kemungkinan hidup 5 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Kalau prognosisnya 3 baru didiagnosis, berarti setengahnya lagi. Jadi 20% atau lebih tergantung pada jenis tumor ganasnya. Nah, itu yang harus kemudian nanti kita akan bahas sesuai dengan nanti pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman di sini. Apakah pertanyaan ini kemudian kita akan bisa bahas secara mendetail dan kalau lebih jauh sih tidak bisa ya, karena waktunya juga terbatas. Tapi yang jelas ini supaya sesuai dengan makna dari bulan ini, bulan kanker sedunia. Jadi diharapkan adanya kepedulian ataupun kita punya pengetahuan mengenai apa saja yang gejala ataupun tanda dari keganasan atau benjolan yang kira-kira akan menyebabkan kita kelangsungan hidup kita akan terganggu atau jadi lebih pendek begitu ya. Dan tata laksana apa atau early diagnosis ataupun penanganan awal apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kalau ada benjolan begitu apakah langsung saja diambil di biopsi dari benjolan itu atau apa saja yang harus kita lakukan, atau makan obat dulu deh gitu, atau dikasih ramuan atau apa? Nah itu yang coba kita kupas ya di sini. Mudah-mudahan sih bermanfaat bagi semuanya, tidak hanya untuk klinisi tapi juga untuk masyarakat umum, masyarakat awam. Begitu ya. Sebagai awalannya seperti itu. Ya, betul, dokter. Mungkin dari orang-orang di sekitar juga perlu kita ingatkan mengenai beberapa bahaya dari benjolan yang mungkin kadang kita tidak sadari itu salah satu bentuk keganasan ya dok ya. Betul. Hanya tidak dalam bentuk infeksi. Mungkin dari teman-teman sekalian ini informasi yang sangat bermanfaat dan juga bisa disampaikan ke orang-orang yang tersayang seperti itu ya dok. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu kan kalau ada infeksi sesuai dengan gejalanya, kalau infeksi ini kita bagi dua kan, kalau infeksi apakah akut atau kronis. Jadi benjolan bisa dua-duanya bisa. Benjolan yang sifatnya akut
Bisa, jadi tandai dengan adanya gejala inflamasi atau peradangan akut. Jadi ada nyerinya, ada bengkaknya, ada gangguan fungsinya ya, kemudian ada kemerahannya. Nah, itu tanda inflamasi akut atau peradangan akut. Kalau kalau tanda peradangan kronis, sebagian besar yang gejala akutnya itu seringkali hilang, yang kemudian ditandai dengan karena sesuai dengan mekanisme atau gambaran dari suatu inflamasi kronis itu akan adanya jaringan parut atau jaringan fibrin fibrosa, sehingga akan ada pembesaran yang sifatnya nyerinya mungkin minimal sekali. Jadi semua yang akut itu akan hilang. Tapi benjolan itu akan membesar ya, karena sebagai bagian adanya proses hipertrofi atau jaringan itu akan mengalami hipertrofi. Ya. Tuh kalau mau tahu tanda infeksinya apa sih gitu. Jadi nyeri. Jadi berarti kalau nyeri prognosisnya baik. Iya betul. Selama benjolan itu sakit, itu prognosisnya baik. Artinya kemungkinan ke arah penyebab benjolan itu adalah suatu infeksi itu besar kalau sakit. Tapi kalau misalnya tumor ganas tapi sakit bisa. Kalau ada infeksi sekunder. Jadi harus tandai dulu benjolan yang tadinya tidak sakit, tapi setelah dimanipulasi dengan apapun misalnya kemudian jadi sakit. Nah, itu berarti ada infeksi sekunder. Gitu ya. Sepertinya sudah mulai ada pertanyaan ya. Iya, Dok. Izin dok, langsung kita mulai ke pertanyaan saja apa bagaimana? Ya, boleh-boleh silakan. Kita tampung dulu pertanyaan dari audiens ya dok. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Olsha Fatia ini dok. Untuk pertanyaannya, apa pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya benjolan di leher dok? Ya. Kalau pencegahan sepertinya itu sangat tergantung pada etiologinya ya. Kalau misalnya infeksi ya berarti tidak boleh terinfeksi. Karena untuk benjolan sendiri itu penyebabnya kan paling banyak tuh bakteri kalau di leher. Kalau infeksi bakteri. Jadi infeksi bakteri akan menimbulkan benjolan. Kemudian nanti si bakterinya ini kan sesuai dengan respon tubuh ya, bakterinya akan menimbulkan suatu pembengkakan udem dimanapun dia menginfeksi gitu. Berarti kan kalau tidak boleh terinfeksi, artinya kita harus mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh kita atau ke dalam organ atau ke dalam ke leher. Gitu. Jadi ada benjolan di leher, itu benjolan di leher, oh ya benjolan di leher itu kita sebutnya limfadenopati kalau kita tidak tahu penyebabnya apa. Gitu. Jadi kita sebutnya limfadenopati. Kalau misalnya terinfeksi berarti limfadenitis kita sebutnya ya, limfadenitis bakterialis atau bakteri. Kalau misalnya itu kenanya ke kelenjar limfe atau limfoid. Jadi di leher kita kan banyak nih, ada 200 lebih benjolan di leher apa kelenjar limfe atau jaringan limfoid yang fungsinya sebetulnya itu kan menghasilkan sel-sel imun yang akan memerangi mikroorganisme ataupun akan mengeluarkan sistem imun sel-sel radang yang kemudian akan bereaksi terhadap suatu termasuk itu kalau ada trauma benturan gitu, apapun itu ya, benturan, tumor, suatu sel yang asing atau suatu mikroorganisme itu akan direspon oleh sistem kelenjar limfoid ini. Nah, kalau misalnya ada benjolan di leher yang sifatnya infeksi, berarti kita harus menjaga supaya sistem imun kita baik. Untuk menjaga sistem imun kita baik ya berarti kita harus menjaga asupan mulai dari asupan makan, kemudian istirahat karena faktor yang menjaga sistem imun itu pola tidur sesuai dengan jam biologis kita, kapan kita harus waktunya tidur, berapa jam waktu tidur, kapan kita harus melakukan aktivitas gitu ya. Kemudian kapan juga kemudian pola makan juga harus sistemnya kan menu seimbang. Jadi kalau menu seimbang artinya itu akan memenuhi unsur-unsur yang di unsur-unsur apa zat makanan yang akan dibutuhkan oleh sistem imun kita untuk kemudian nanti bisa menjaga tubuh kita gitu. Apakah lingkungan lain juga mempengaruhi ya? Jadi lingkungan juga mempengaruhi. Jadi pada saat dingin kita kan lebih rentan terhadap infeksi dibandingkan pada saat suhu normal gitu. Pada saat terlalu panas, heat stroke
Ya, itu juga akan menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Nah, itu akan mempengaruhi apakah benjolan itu jadinya akan membesar, akan timbul benjolan atau tidak. Apa yang jelas kalau itu kita harus lihat tanda-tanda dari apakah benjolan ini jinak, infeksi, non infeksi dulu. Itu dulu dua bagian besar dulu. Kemudian kalau non infeksi itu ada yang jinak, ada yang ganas gitu. Non tumor jinak, tumor ganas. Kemudian tumor jinaknya sebagian besar kan berupa kista. Kalau kista itu biasanya bawaan lahir, gitu. Biasanya. Jadi pada saat kita akan di dalam kandungan itu kan ada proses penutupan. Sebenarnya kita kan bentuknya ada lengkung-lengkung atau berupa lipatan-lipatannya apa mulai zigot gitu ya, kemudian berkembang jadi akhirnya jadi apa lengkap semua organ kita, tapi akan ada kegagalan dari penutupan lengkung, terutama kalau di leher penutupan lengkung brachialis. Nah, itu akan membentuk kista jadinya. Kista jinak, tapi bisa bertendensi untuk menjadi ganas bisa pada kasus tertentu. Tentu saja itu dipengaruhi oleh etiologi yang lain karena untuk terjadinya tumor ganas itu multifaktorial sifatnya. Jadi bukan hanya misalnya gara-gara makan ikan asin saja kemudian jadi tumor ganas. Bukan hanya itu saja, tapi ada faktor lain. Karena tidak semua orang yang makan ikan asin tiap hari kemudian atau makan bakso yang ada formalinnya atau boraknya kemudian jadi timbul tumor ganas kan tidak. Ada faktor lain berarti. Jadi faktor mulai dari faktor infeksi kronis atau ada iritannya, iritan kita sebutnya ya. Kemudian ada virusnya, virus bagian besar itu juga menyebabkan suatu keganasan terutama pada virus-virus yang sekarang sudah ditemukannya itu Epstein-Barr virus, kemudian herpes virus, virus herpes, kemudian dan satu lagi papiloma. Nah, itu yang berkontribusi untuk menyebabkan karena virus masuk ke dalam sel sehingga merubah struktur sel dan kemudian menginduksi terjadinya suatu proses displasia, metaplasia, kemudian karsinoma in situ gitu ya. Jadi perubahan sel dari sel normal menjadi sel yang sifatnya sel tumor atau suatu karsinoma itu dari satu sel dulu. Jadi cara pencegahannya gimana? Tuh, faktor-faktor itu harus kita hindari, termasuk sistem imun kita sebetulnya sudah dirancang untuk bisa menghadapi semua itu, tapi berarti harus jaga sistem imun. Genetik ya, genetik mempengaruhi. Jadi kalau dari keturunan, kemudian kita lihat dari susunan silsilah kita, kemudian kita lihat oh ada yang punya keganasan, kanker ganas terutamanya tumor ganas itu ibu bapaknya atau makin dekat dengan kita berarti risikonya berisiko besar atau jenis tumornya tergantung. Saya yang kanker hepar itu risikonya kan besar sekali untuk diturunkan secara genetik. Tapi kita sekarang batasi di tumor kepala dan leher ya. Jadi risikonya besar ya. Kalau secara genetik dia punya keluarga dengan keganasan atau tumor ganas di daerah kepala dan leher. Segitu dulu. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya dok. Mungkin ini masih banyak yang bertanya dok, kita lanjutkan Ya, ke pertanyaan ya. selanjutnya. Ada yang bertanya dari Nurhandayani, untuk benjolan di leher ini apakah dapat menyebar ke daerah lain dok? Terima kasih. Oh iya. Yaitu tergantung dari etiologinya dan benjolan itu mungkin tidak hanya satu di regio yang sama gitu. Jadi di leher ini ada beberapa regio. Kita bagi dulu secara anatomi ya. Secara anatomi itu pembagiannya mulai dari submental nih di bawah dagu, kemudian submandibula di bawah rahang ini, kemudian di sepanjang otot di sini sternocleidomastoideus kita sebutnya itu membagi menjadi segitiga anterior, membagi leher ini menjadi segitiga anterior dan segitiga posterior. Nah, kalau misalnya adanya tadinya di submental kanan, kemudian bisa menyebar tidak ke sebelahnya bisa saja, tergantung dari jaringan limfoid ini, kelenjar limfoid ini, kemudian si bakterinya atau virusnya itu menyebar ke sebelahnya, itu tergantung etiologinya, gitu. Jadi pembesarannya juga bisa meluas dari misalnya
tadinya di upper jugular kemudian meluasnya sampai ke supraclavicular atau lower jugular, itu juga bisa. Tapi kalau penyebarannya jauh, misalnya tadinya itu ada benjolan dan kan adanya tuh di atasnya ini nih belikat, jadi atasnya bukan belikat clavikula atau di sini nih di lehernya itu ada benjolan. Kita harus curiga, justru yang harus kita nilai kalau ada benjolan di leher belum tentu asalnya tuh dari leher. Karena aturannya, jadi prinsipnya begini, kalau ada benjolan di leher, pastikan dulu itu infeksi dan non-infeksi. Kemudian kalau non-infeksi ternyata, pastikan dulu apakah ini jinak atau ganas. Kemudian kita lihat sambil lihat gejala ya, ke gejala infeksi ada atau tidak. Kalau tidak ada gejala infeksi, berarti kita akan menentukan kalau tumor ini merupakan suatu benjolan yang non infeksi. Nah, kita lihat tandanya apakah ini jinak atau ganas. Taunya ganas dari mana sih? Kalau ganas itu progresivitasnya. Jadi progresivitasnya akan tinggi. Jadi dia akan membesar dengan cepat. Itu tanda keganasan. Gitu. Kemudian tidak sakit. Nah, itu juga tanda merupakan tumor yang non-infeksi. Jadi hati-hati dengan benjolan yang tidak sakit, benjolan di leher. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia tumornya ganas gitu. Bukan merupakan infeksi yang bisa dengan obat selesai, tapi bisa merupakan keganasan. Artinya dia progresif, kemudian tidak ada tanda peradangan, inflamasi, jadi tidak sakit, tidak udem, tidak hiperemis, tidak kemerahan. Kemudian terfiksir. Artinya sulit untuk digerakkan. Jadi kalau misalnya ada benjolan, kemudian kita coba gerakan, dan dia masih goyang-goyang, artinya masih bisa dilari sana lari sini, itu prognosisnya baik. Tapi kalau sudah kok dia nggak bisa digerakkan ya, nah artinya itu merupakan suatu tumor ganas karena sudah ada ekstensi, kita sebutnya ekstensi ke jaringan sekitar, tuh nama lainnya adalah dia sudah mulai apa ya namanya tuh, jadi sudah mulai mengikat atau sudah mulai menjalar lah istilahnya, menjalar ke jaringan sekitar. Nah, itu adalah tanda keganasan. Kalau ada benjolan di sini, kemudian kita tahu, oh ini kemungkinan ini tumor ganas. Kita harus cari dulu apakah di mana tumor asalnya. Karena kalau tumor ganas di leher itu kemungkinan besarnya itu bukan asalnya dari leher, dari organ itu. Jadi dari jaringan limfoid itu. Tapi bisa dari organ yang dari leher ke atas atau yang di bawah leher, itu bisa dari paru-paru, bisa dari payudara, bisa dari lambung gaster ya, bisa dari pankreas, bisa dari uterus, bisa dari ginjal. Itu kita harus pastikan organ mana. Tapi karena dari leher dan kepala dan leher, kita cari dulu kalau ada benjolan leher, cari dulu daerah yang kemungkinan besar dia akan menyebarkan ke jaringan limfoid di leher. Artinya yang carinya apa dulu? Konsulkan dulu ke THT. Karena dipastikan dulu tumornya bukan dari nasofaring atau di belakang hidung, bukan dari hidung, bukan dari sinus, bukan dari tonsil atau di amandel tumornya, bukan dari basis lidah atau tumor laring gitu. Kalau itu sudah dipastikan tidak ada, baru kita cari kemungkinannya apakah ada gejala ke arah tumor yang lain. Jadi tumor paru, tumor uterus, tumor ovarium pada uterus pada wanita gitu. Pastikan dulu. Kalau misalnya ternyata aduh nggak ketemu, nah baru kita akan cek langsung di tumor yang benjolan itu atau benjolan di leher itu, baru kita bisa lakukan biopsi, kita sebutnya fine needle biopsi, atau langsung kita lakukan eksisi kalau benjolannya ternyata kecil, jadi langsung diangkat saja sampai diperiksa. Tapi tidak disarankan, kita sarankannya justru biopsi jarum. Kenapa? Karena setiap sayatan terhadap tumor ganas itu akan menginduksi tumor itu untuk berkembangnya lebih cepat. Berarti kita perlu tindakan yang agresif, tindakan cepat segera untuk mendiagnosis dulu, menegakkan diagnosis tumornya jenis apa, supaya kita bisa menentukan terapinya gitu ya.
Itu jadi bisa menyebar, bisa tergantung dari penyebabnya apa. Baik, dokter. Ada lagi yang bertanya, dok. Ini dokter mau bertanya dari Niko Silalahi. Kebetulan sepupu saya ada benjolan di leher, tapi tenggorokannya tidak sakit. Namun lebih terasa telinganya itu lebih berdengung. Hmm. Seperti itu kenapa ya, dok? Terima kasih. Oke, jadi, nah ini ada benjolan di leher. Sebetulnya perlu diketahui sih benjolannya sebelah mana ya, karena letak dari benjolan itu bisa jadi perkiraan asal dari mana. Apakah itu infeksi atau sekali lagi apakah itu infeksi atau non infeksi? Apakah ada sakit, ada bengkak, ada kemerahan tidak pada benjolan di leher itu? Itu dulu pertanyaannya. Setelah itu apakah ada, kalau misalnya ternyata ada nyeri, salah satu lah inflamasi akut ya, nyeri misalnya atau bengkak, kemerahan, nah berarti itu infeksi. Kita cari infeksinya dari mana, apakah dari hidung, tenggorokan itu ada sumber infeksi tidak, dari telinga ada sumber infeksi tidak. Kemudian pasien ini ternyata ada dengung juga ya. Dengung berarti jadi yang namanya tinnitus, kita sebutnya dengung, berarti ada hambatan suara masuk dari luar sampai akhirnya diterima di otak, di lobus temporalis di otak, gitu ya, di area Brodmann. Gitu. Nah, sampai ke dalamnya itu, sampai ke daerah otak itu ada hambatan dimanapun, apakah di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Kalau dengung kemudian masalahnya ternyata di luar nggak ada masalah, di telinga dalam misalnya ternyata jenis gangguan dengarnya itu gangguan dengar disebabkan oleh telinga tengah kelainannya. Nah itu kan harus diperiksa ya pendengaran. Berarti masalahnya kemungkinan di nasofaring. Jadi kita ada namanya itu keganasan nasofaring atau karsinoma nasofaring. Itu adalah kita ini Indonesia itu daerah endemisnya, terutama di daerah pesisir pantai. Jadi berhubungannya dengan apa? Hubungannya itu dengan pengawet ikan asin, kan kalau yang di pantai seringnya ikannya diawetkan dengan nitrosamin salah satunya, dengan formalin. Kemudian dan juga dari paparan radiasi bisa, kemudian dari merokok juga itu merupakan salah satu dari sekian banyak faktor, tuh, multifaktorial. Tuh, jadi kan turun temurun juga banyak yang kena, jadi punya tuh riwayat gitu keluarganya. Jadi kalau misalnya denging, berarti ada masalah di nasofaring, itu salah satu gejala dari karsinoma nasofaring. Sekali lagi perlu evaluasi lagi, perlu anamnesis yang betul dulu, karena untuk penegakan diagnosis ke arah karsinoma nasofaring ataupun benjolan yang lain, kita perlu anamnesis yang benar-benar dulu, apakah ini suatu infeksi akut, kronis, lihat onset, lihat gejala, kemudian apakah keganasan di atau tumor ganas atau tumor jinak. Kalau denging, hati-hati. Apalagi pada orang dewasa dekade 5-6. Denging, gangguan pendengaran, apakah berupa telinga tersumbat, telinga terasa penuh, berdenging, itu salah satu ya, bukan 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 jadi pasti gitu. Itu salah satu gejala CA nasofaring, karsinoma nasofaring. Gitu. Jadi hati-hati, kita tetap perlu informasi tentang apakah ada mimisan tidak, apakah ada gejala ke arah saraf tidak. Memang 60% pasien dengan keganasan nasofaring atau karsinoma nasofaring ini datang dengan benjolan di leher, betul. Gitu ya. Perlu anamnesis lanjutan lagi, tidak bisa diagnosis hanya dengan sedikit informasi. Gitu. Tapi sarankan sih periksakan saja kalau ternyata benjolannya, apalagi kalau nggak sakit ya. Ini ada pertanyaan kembali, dok. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara membedakan benjolan di leher karena infeksi dari virus atau karena dari bakteri? Terima kasih. Ya, jadi kalau infeksi virus itu kan ada gejala prodromal virus ya. Jadi
benjolan di leher yang karena virus itu salah satu gejala saja limfadenopatinya, limfadenitisnya di samping gejala yang ada kalau kita kena virus gitu. Penyebabnya ya karena virus itu masuk ke sel jadi menurunkan sistem imunitas kita. Jadi ada gejala yang lainnya, jelas ada batuk pileknya, ada demamnya, ada malaise atau lemah badan, ada sakit badan, mialgia, sakit kepala, kemudian mungkin ada diare juga, ada mual muntah gitu ya. Jadi ada gejala virus dengan situasi pandemi ini yang kita sudah 2 tahun lebih nih harusnya sudah mulai aware dengan gejala-gejala virus itu seperti apa, karena kan COVID jelas sekali menunjukkan gejala virus yang khas sekali ya. Kemudian ada benjolan, disertai benjolan ya daya tahan tubuhnya turun. Sekarang kalau karena bakteri, jadi bakteri ada sumber infeksi yang menunjukkan ke arah penyebabnya karena bakteri atau bakterinya karena tuberkulosis, itu bisa banyak kok benjolan di leher itu penyebabnya karena bakteri tuberkulosis atau kita sebutnya limfadenitis tuberkulosis gitu ya. Jadi bakterinya tuberkulosisnya harusnya dimatikan, ini malah sembunyi di kelenjar limfoidnya itu sehingga membesar. Pembesarannya mirip dengan tumor ganas limfoma. Jadi tumor ganas pada kelenjar itu namanya limfoma. Itu mirip sekali untuk tuberkulosis ini. Hanya yaitu setelah kita cek ternyata pasiennya juga punya TB paru juga ternyata gitu. Terus terlalu pendek lah dibandingkan dengan kurang progresif gitu. Kalau untuk tumor ganas tuh lebih progresif kondisinya, jadi mirip-mirip ya, jadi kurang makan juga kan ya, nafsu makan kurang, jadi itu perlu pemeriksaan penunjang untuk bisa menentukannya. Hanya kalau untuk virus dan bakteri itu patokannya kalau virus pasti ada gejala yang menyertai, flu-like syndrome ini jelas gitu. Kalau bakteri ada fokus infeksi apakah di hidung, tenggorokan, kalaupun tidak ada berarti kita harus memastikan kalau benjolannya itu kalau karena misalnya nggak ada tanda ke arah infeksi bakteri di hidung itu kan ditandai dengan kalau ingusnya pasti berwarna ya, dahaknya batuknya tuh berwarna, minimal di faring di tenggorokan itu ada debris-debris yang sebagai hasil dari adanya infeksi bakteri gitu. Jadi penandanya itu yang paling jelasnya sih itu untuk virus, flu-like syndrome, bakteri dia menghasilkan sekret berwarna kental gitu ya, demam lebih tinggi nanti, benjolannya jelas karena infeksi itu pasti sakit. Oke. Baik dokter. Ada satu pertanyaan lagi dok dari dokter Bima Bayu Putra. Izin bertanya dok, untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terpencil, bila ada kecurigaan benjolan khususnya abses, semisal phlegmon atau abses submandibula, bagaimana tata laksana awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama? Ya. Karena untuk dirujuk perlu 1-2 hari. Oh ya, tahu ya berarti ya. Aduh, oke. Jadi abses, prinsipnya abses itu adalah kumpulan nanah yang mengisi suatu ruangan kosong yang dibatasi oleh fascia. Jadi fascia dan organ itu kita sebut abses. Jadi nanahnya mengumpul di suatu ruangan kosong gitu. Kalau di leher itu kita sebutnya deep neck space. Jadi ada ruangan-ruangan sebetulnya di leher yang kemudian akan terisi oleh nanah sebagai perberatan atau sebagai komplikasi dari suatu infeksi yang biasa. Misalnya tonsilitis, dia infeksi biasa. Tapi kemudian komplikasinya apa? Abses peritonsiler. Berarti mengisi ruang peritonsiler yang ada di bagian atas dari tonsil. Gitu. Apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya ini tumor absesnya ada di submandibula atau di phlegmon ya, submandibula dan submaksila gitu. Jadi kalau ini kan apalagi kalau terjadi abses yang hebat ya, itu kan bisa risikonya abses apa? Ruptur
Meskipun di submandibula itu aman, tapi kalau plus basis lidahnya juga di submaksilanya juga dan sublingualnya juga keisi abses, berarti itu kan berisiko lidahnya akan jatuh ke belakang dan menyebabkan terjadinya obstruksi jalan napas akibat lidah yang jatuh ke belakang. Kalau rupturnya lebih aman sebetulnya karena keluar biasanya rupturnya. Yang bahaya itu kalau ruptur dari abses retofaring, nah itu bahaya. Atau absesnya misalnya di parafaring yang jarang ya, supaya ruptur karena si mukosanya lebih tebal. Kalau retrofaring itu berisiko ruptur. Nah itu kalau misalnya ruptur kan nanti aspirasi, kematiannya cepat sekali. Atau terjadi sepsis. Atau terjadi miokarditis, infeksi ke miokardium. Nah itu yang bahayanya. Susah untuk kemudian kita risikonya jadi prognosisnya kan jadi jelek, jadi ad malam. Untuk mencegah itu tentu saja karena pasti bakterinya untuk abses ini itu abses itu benjolan termasuk infeksi tapi bukan bukan di kelenjar limfoid. Jadi terjadinya abses itu di ruangan yang dibatasi itu fasia. Jadi harus dibedakan antara abses dengan limfadenitis ya. Itu. Jadi kan harusnya kalau seperti bisul lah, kalau ada abses ya harus dievakuasi harusnya. Tapi kan harus dilakukan oleh orang dengan dokter dengan kompetensi khusus. Jadi kalau abses begitu kan dokter THT itu melakukan evakuasi absesnya dengan cara insisi drainase. Nah sekarang kalau dokter umum kompetensinya itu 3B untuk kasus abses. Jadi harus diagnosis, terapi awal, baru rujuk. Ya terpaksa. Gimana caranya supaya survive di perjalanan yang jauh ini? Kita berikan antibiotiknya harus yang kombinasi. Kenapa? Karena bakteri yang menginfeksi abses sudah pasti bakteri yang bukan kaleng-kaleng, misalnya gitu ya. Bakterinya pasti polimikrobial, artinya lebih dari satu bakterinya. Bisa bakteri gram positif, gram negatif, anaerob, atau campuran dari itu. Jadi kita akan berikan antibiotiknya untuk semua bakteri itu. Jadi kalau misalnya kita berikan golongan penisilin, berarti harus ada metronidazolnya gitu untuk anaerobnya. Kemudian kalau kita berikan misalnya quinolone, berarti kita berikan juga macrolide-nya atau kita berikannya clindamycin sebagai tambahannya. Itu kita lihat dulu alergi tidak pasiennya terhadap antibiotik yang kita kasihkan. Tentu saja kita berikan juga analgetik ya. Hati-hati juga untuk penggunaan steroid karena abses bisa terjadi abses kalau daya tahan tubuhnya jelek, bakterinya terlalu kuat. Sebagian besar untuk abses juga ditandai ada riwayat diabetes. Jadi hati-hati penggunaan steroid untuk kemudian menghilangkan gejala sakitnya. Jadi lebih baik sih antibiotik kombinasi dengan analgetik lebih baiknya ya. Begitu ya. Jadi kasih dulu itu tetap harus rujuk karena nanti risikonya ya ruptur absesnya, kemudian ada penjalaran abses ke daerah lain. Jadi tadinya misalnya hanya abses submandibula, nanti kemudian menjadi abses parafaring juga. Nanti kalau enggak kan itu kalau lihat batas dari fasianya itu kan sampai ke sampai ke mediastinum itu ya. Tuh, jadi harus dibedakan itu. Kasih analgetik, antibiotik kombinasi itu biasanya pasien nggak makan ya, sakit ngunyahnya, sakit nelen, jadi kasihlah itu infus begitu. Izin dok, mungkin izin bertanya sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab dok. Apakah Oh iya, masih boleh, silakan. ini ada pertanyaan dok dari Suci Fatima. Bagaimana penanganan awal yang dapat dilakukan oleh orang awam apabila terdapat benjolan di leher? Oh iya, oke. Jadi itu kalau ada di leher yang harus diwaspadai itu apakah sakit atau tidak. Kalau misalnya sakit, kita boleh obati sendiri tidak sih?
itu berarti kan suatu infeksi. Sebetulnya infeksi ada karena kelenjar apa jaringan limfoid atau kelenjar limfoid. Minum aja dulu analgetik, kemudian minum vitamin, perbaiki pola tidur, perbaiki pola makan, kebersihan mulut juga ditingkatkan. Jadi gosok giginya tadinya sekali sehari, misalnya tuh sehari 2 kali, tapi salah hanya pada saat mandi saja, mau tidur tetap makan dulu. Nah, itu kan salah. Itu perbaiki dulu itu, tapi kalau dalam 2-3 hari kok tidak ada perbaikan ya dengan penahan sakit, misalnya ya paracetamol atau yang ada anti radang misalnya ibuprofen gitu ya, tidak membaik, asam mefenamat gitu untuk penahan sakitnya ya dengan multivitamin tetap saja berarti berobat. Itu bisa kok ke dokter umum juga boleh. Nanti kan ditentukan ini asalnya dari benjolan di leher yang infeksi ini apa sumber infeksinya dari mana? Apakah bakteri atau virus gitu. Kan pada anak-anak juga benjolan di depan telinga tuh kan gondongan ya disebut. Nah, itu kan karena virus. Jadi mumps ya itu banyaknya kalau anak-anak. Tuh. Terus apa yang harus dilakukan kalau benjolan tidak sakit? Nah, itu justru yang harus berobat sebaiknya. Apalagi kalau benjolannya terus tidak sakit, cepat sekali bengkaknya, membesarnya. Hati-hati justru jangan sampai nanti kita terlambat diagnosis. Gitu. Jadi segera berobat dulu. Mau kemana boleh, ke dokter umum dulu boleh, karena kan perlu penapisan dulu di awal, apalagi dengan jalur misalnya BPJS. Nah, apa minta untuk PPK 1 ini untuk diagnosis awal dulu. Apakah ini perlu tidak rujukan tambahan? Ternyata kan itu misalnya hanya infeksi virus biasa saja, hanya bakteri saja yang bisa ditangani sebetulnya di PPK 1 ya. Tuh, jadi harus dilakukan itu. Justru kita aware-nya kalau benjolannya tidak sakit dan cepat sekali membesar. Izin pertanyaannya sudah terjawab semua. Mungkin izin Oh, menyimpulkan ya dok. ya, Tadi yang sudah mengenai benjolan di leher. Jadi benjolan di leher itu tidak hanya disebabkan oleh infeksi dok, ya, bisa juga disebabkan oleh, dan tadi sudah dijelaskan juga mengenai tanda-tandanya untuk mengetahui apakah benjolan tersebut karena infeksi ataupun karena tidak. Contohnya apabila karena infeksi terdapat tanda-tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, demam, dan juga adanya perubahan suhu, dan justru itu yang bisa diobati oleh orang awam ya dok yang di rumah, salah satunya dengan menggunakan obat-obatan anti nyeri ataupun obat-obatan pereda nyeri ataupun penurun demam. Sedangkan yang perlu diperhatikan itu apabila benjolan tersebut bersifat tidak nyeri ya dok. ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, itu bisa bersifat jinak ataupun bersifat ganas. Mungkin tadi untuk yang ganasnya itu biasanya bersifat tidak sakit dan juga membesar dengan cepat dan juga lebih terfiksi Ya, ya dok di jaringan sekitar. susah digerakkan ya. Nah, untuk yang benjolan seperti itu yang perlu ditata laksana dengan cara agresif ya dok tadi Ya. dengan pemeriksaan NAB. Izin dokter, mungkin apakah ada lagi yang mau Ya, dilanjutkan dok? ya kalau kita lihat sih sebetulnya banyak pertanyaannya, hanya kita kan dibatasi oleh waktu juga ya. Apa sebagai catatannya yaitu tadi yang sudah disampaikan dan perlu memang kita apa tingkatkan awareness-nya itu untuk benjolan yang ke arah keganasan sebetulnya lebih pada orang tua. Jadi dekade 56 tuh maksudnya umur 50-60 tahun gitu ya. Nanti kita juga kan ada penyuluhan juga ya, karena kan waktu di sini juga sempit. Kita ada penyuluhan juga nanti minggu depan dan juga kita mau upload juga kan video nanti di FK Unjani official ya untuk membedakan nih benjolan pada anak dan benjolan pada orang dewasa itu seperti apa. Apa mana yang membuat kemudian kita harus lebih waspada benjolan yang seperti apa pada anak yang harus diwaspadai merupakan suatu keganasan, dan pada orang dewasa kita harus berpikir keganasan dulu atau infeksi dulu gitu. Jadi
banyak sebetulnya isu-isu, kemudian hal-hal yang perlu dibicarakan dengan lebih banyak, tapi perlu beberapa sesi memang. Jadi kalau sekarang waspadai dulu nih benjolan, itu menurut saya bagus untuk sebagai pembuka dulu. Nanti pada saat minggu depan nih, tanggal 15 ya, kita akan bicara mengenai gejala karsinoma nasofaring. Ini jenis keganasan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Jadi penduduk Indonesia banyak yang kena penyakit ini, gitu ya. Apa kalau misalnya benjolan-benjolan yang ringan nanti hilang sendiri, tapi terus nanti ada lagi. Nah, kalau itu lebih aman sih ya. Tuh, jadi kita sudah lihat mana, oh ya, kegawatan kapan sih kita sebut gawat nih benjolan itu, dan hubungannya dengan abses itu harus segera dirujuk. Kalau untuk keganasan itu sih biasanya perjalanannya juga butuh waktu, bukan sehari 2 hari. Jadi bukan sifatnya yang akut, karena keganasan itu masuk ke kriteria kelainan yang kronis gitu. Jadi perlu waktu, memang perlu kita lihat, observasi, lihat-lihat sendiri, oh ya benjolan ini kok tambah besar ya gitu, atau kok nggak hilang-hilang ya gitu. Perlu itu dulu dibandingkan dengan kalau benjolan infeksi yang kategorinya abses. Nah, itu perlu segera, ya betul, perlu segera untuk kita periksa, kita tangani, kita rujuk. Dari saya cukup sepertinya ya, karena kalau terlalu banyak nanti susah dicerna ya. Uh, Dokter atas ilmunya sangat bermanfaat pada sesi diskusi live Instagram hari ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dan ilmunya ya dok. Dan juga semoga dokter sehat selalu dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari saya izin pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas kembali dokter dan ya. kawan-kawan. Terima kasih banyak Baik. dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.